Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Dr. Gigi Raffi. Di sini kita akan belajar bersama mengenai apa sih gigi impaksi itu. Nah, teman-teman semua, seperti gambar di sebelah, pasti kita pernah mengalami yang namanya sakit gigi. Nah, terutama kalau gigi impaksi itu merupakan sakit gigi yang biasanya kita alami itu di bagian bagian bawah, ya, belakang bawah, baik itu kanan ataupun kiri. Nah, rasanya tuh gak enak banget, sakit, dan biasanya sampai bikin kepala pusing ya kan. Nah, pertumbuhan gigi bungsu ini merupakan pertumbuhan gigi geraham ketiga yang biasanya tumbuh ketika kita usia dewasa, yaitu usia 17 tahun atau 18 tahun ke atas. Nah, sebaiknya gigi bungsu itu dipertahankan atau malah kita cabut. Nah, ini ada beberapa kondisi. Gigi bungsu bisa dipertahankan apabila dia tumbuhnya secara normal, ya. Kalau normal itu dikatakan apabila gigi geraham ketiga kita atau gigi bungsu dia tumbuhnya secara lurus, ya, seperti gigi geraham sebelah-sebelahnya. Kemudian rahang untuk pertumbuhan gigi kita muat dan juga dia dapat tumbuh sepenuhnya atau tumbuh secara sempurna, tidak ada yang tertutup baik itu oleh tulang rahang kita ataupun oleh gusi kita. Posisinya baik dan juga dia tidak menimbulkan rasa sakit ya, ataupun masalah-masalah lainnya. Nah, gigi bungsu dikatakan dia impaksi apabila gigi geraham ketiga kita, dia erupsi atau tumbuhnya itu nggak normal. Maksudnya nggak normal itu dia mendesak gigi di sebelahnya. Jadi dia mendesak gigi di sebelahnya atau bahkan gigi tersebut terpendam sepenuhnya di dalam rahang. Atau dia tumbuh setengah tapi masih tertutup gusi gitu ya. Jadi dia tuh nggak bisa erupsi secara sempurna, jadi nggak muat gitu ya. Nah, itu disebut sebagai gigi impaksi atau disebut sebagai erupsio difficilis. Nah, setiap orang itu memiliki pertumbuhan atau erupsi gigi bungsu yang berbeda-beda. Bisa kita lihat dari ketiga gambar di samping ya, mulai dari posisinya, kemudian ketinggiannya, kemudian arah pertumbuhannya ya berbeda-beda gitu ya. Kemudian, gimana sih cara kita mengetahui gigi impaksi kita tuh gimana? Atau gigi bungsu kita tuh gimana? Dengan cara melakukan foto ronsen. Nah, dari foto ronsen ini, kita dapat mengetahui arah dari pertumbuhan gigi bungsu kita. Apakah dia normal ataukah dia impaksi gitu ya. Jadi, bisa dilakukan foto ronsen pada dokter gigi ya. Kemudian, di sini ada contoh gambar dari gigi impaksi ya. Yang paling atas ya ditunjuk tanda panah. Gigi impaksinya ini dia atau gigi bungsunya dia tumbuh sebagian dan sebagainya lagi masih tertutup gusi. Nah, celah antara gigi dan gusi ini bisa mengakibatkan infeksi atau peradangan. Kenapa bisa? Karena setiap kita makan, makanan sisa-sisanya atau sisa-sisa makanan tersebut bisa menyelip atau terselip di antara gigi dan gusi. Yang lama-kelamaan apabila tidak dibersihkan atau saat kita bersihkan belum terjangkau gitu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan yang namanya infeksi ya. Kemudian gigi yang paling bawah kita bisa lihat di situ terdapat gigi impaksi yang tertutup gusi dan mengalami kemerahan ya. Itu berarti disebut sebagai peradangan. Nah, peradangan ini terjadi akibat biasanya tergigit oleh gigi yang berada di atasnya. Ketika kita buka tutup mulut atau kita makan, dia bisa cedera atau kena trauma sehingga mengakibatkan bengkak atau kemerahan. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mengalami hal yang seperti ini, biasanya akan terjadi pembengkakan ya pada daerah gusi, akan merasakan rasa sakit sehingga bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Karena kesulitan dalam mengunyah atau makan, kemudian saat berbicara, bahkan buka tutup mulut, ya, itu akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Dan biasanya karena terjadi infeksi dan peradangan ini bisa mengakibatkan yang namanya bau mulut gitu ya, teman-teman. Nah, kalau udah seperti itu, apa sih yang harus kita lakuin? Yang pertama, kita harus tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut kita, ya, terutama pada bagian gigi bungsu kita. Itu juga harus dibersihkan, jadi nggak boleh dilewatin gitu ya, karena yang tadi dia bisa terjadi infeksi atau peradangan apabila terdapat sisa-sisa makanan yang terjebak di antara gigi dan gusi tersebut gitu ya.
Jadi jangan lupa untuk dibersihkan ya. Kemudian yang kedua, yang paling penting ya, kita harus datang ke dokter gigi. Kita datang ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan klinis ya, dicek secara langsung ataupun yang nantinya akan dirujuk untuk dilakukan foto ronsen gitu ya, untuk kita mengetahui posisi dari gigi bungsu kita gimana. Kemudian apabila kita terdiagnosa gigi impaksi ya pada gigi bungsu kita, maka biasanya dokter gigi akan menyarankan untuk dilakukan yang namanya pencabutan gigi atau disebut sebagai odontektomi. Oke teman-teman, gimana? Sekarang udah lebih paham kan mengenai apa itu gigi impaksi ya? Mungkin sekian dan cukup pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.